Oh iya. Mau? Jangan. Ini aja Pak, pakai ini. Erokan. Oh iya. Taburin dulu. Taburin. Ini aja. Ini apa gitu ya? Juga mewakili teman panitia mengundang Bapak. Ini diselenggarakan di Gedung Juang, Pak. Tanggal 11 sampai 14 Agustus. Besar harapan kami mungkin Bapak bisa hadir juga. Biasa ya? Iya. Biasa nggak bisa. Bisa lah. Tidak apa sekali. Masukin aja dulu. Iya, Pak. Ya? Mudah-mudahan kami menurut gue Pak, Bapak bisa kasih sambutan buat saya. Ini luar biasa bisa. Ya. Pak boleh izin dulu Pak, mungkin foto bersama. Ya. Anak-anak. Jadi saya kan ketiga kebetulan concern sama kesehatan gigi dan mulut yang kayaknya dokter gigi tuh sekarang cuma ngobatin. Saya di saya pribadi sih di dalam main cuma kita punya satu komunitas yang dokter gigi yang berarti sama pencegahan. Jadi kita udah jalan ke anak-anak kanker, anak-anak dengan HIV karena mereka akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kamu mau ini gimana? Saya sekarang rencananya ke sekolahan sih, jadi kan dokter gigi juga banyak dari teman sejawat saya yang nggak tahu kalau gigi itu sebenarnya bisa jadi jantung, bisa jadi gagal ginjal, diabetes, dan itu ada pengaruhnya. Kalau mau di rusun, di Terpetra, kalau mau kecil ya, kalau sekolah lebih banyak. Iya, dan kan itu kan jangkauannya kan dengan puskesmas kan. Jadi kalau bisa kita bisa kerja sama dokter yang di puskesmas karena saya yakin dokter puskesmas itu cuma kerjanya duduk ngobatin karena saya di Darmais cuma datang ngobatin. Udah bikin surat aja udah, yang penting ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Ya, makasih banyak. Saya Mas Budi, saya ketua Komisi Waria. Saya juga pernah beli Bapak waktu itu Pak. Kami punya persoalan, kami sudah 5 kali berpulang ke sini tidak pernah kami dapatkan kabar. Jadi kami berharap bahwa kami punya teman-teman punya permasalahan yang mereka kemudian di sekolah untuk bekerja, mereka tidak jadi mereka banyak ada di jalan. Saya ingat sekali kami dapat wadah dari Bapak, di mana wadah itu kami bisa memberikan pelatihan. Jadi kalau betul kan kita juga ingin jadi baik Bapak. Gitu. Dan selama ini itu aja, diatur aja Pak. Ini kita ikat apa? Mau BPPKP gabung sama apa? Terima kasih banyak Bapak. Dari Pak, Oke, diatur aja. Saya Pak. Anjuran dari Disna Pendapatan. Saya tahu kayak gitu memang pasti aturan yang harus sidang. Kita nggak bisa pengadilan. Saya cuma bisa bantu sejauh kalau orang saya main sama perusahaan. Nah, gini Pak, Makanya dia main, tidak mau foto ya. Dek naker ya. Ayo. Makanya ditangani ke orang kami kan. Udah, iya kalau udah tangani jadi gini, kalau udah dibawa sidang kita tunggu. Saya cuma bisa jamin kalau orang saya disogok dari mereka tidak adil ya saya belain. Tapi kalau selama di sidang kita tunggu aja. Tunggu tanya sama saya. Putusannya Pak. Jangan ngapain. Konsultasi sama dia bagian hukum. Pak, saya mau buka saya punya penawaran Pak untuk saya buat sistem dari untuk ID jadi mau saya punya penawaran untuk permasalahan di Jakarta sistem bus dapat bisa
Jadi Pak, sekarang kan banyak yang ngantri Pak, tidak tahu jam kedatangan bus. Nah, kita punya sistem yang bisa dimonitor lewat Sebetulnya smartphone. mereka udah pasang itu loh. Apa true intercom. Tidak ada loh. Tapi sampai sekarang kita masih belum bisa lihat misalnya kapan waktu prediksi datang bus Sudah ada. dari mobile application. Udah ada mobile application. True intercom. Masalahnya operator masih belum semua punya GPS. Kita lagi ganti bus. Sistem kamu nggak akan jalan kalau nggak ada GPS. Iya, Itu aja masalahnya. tapi GPS ini bisa tahu kapan juga. Iya. Sampai tahu kita bisa kontrol orang bisa aplikasi. Bisa langsung pesen Gojek. Kita kerja sama Gojek. Makin aja deh kamu ajak dia ke lantai baru. Aja gimana? Kenalin aja. Enggak, saya jamin ada 40 lebih anak-anak muda kayak begini. Anda diskusi aja. Karena saya nggak mungkin ciptakan 2-3 aplikasi. Pusing orang. Karena aplikasi yang repot kan memperkenalkan. Kalau ada baru lagi saya pusing. Nah kita udah semua tuh ketika kerjasama sampai mentoknya gimana? Sih Pak, beda masalah. Kemarin kan mengenai kekurangan pemilihan. Itu ada balasan dari Bapak mengenai jawabannya disposisi, artinya dikembalikan ke kelurahan. Kalau misalkan ada indikasi kekurangan dari kelurahan, itu kalau dikembalikan ke kelurahan gimana? Enggak, biasanya kita ada aspek, itu kan mau cuma kelurahan, ada asisten apa ngawasi. Itu catat lagi masalahnya. Cek lagi surat ya. Iya. Oke, kameranya mana? Kameranya. Rekam dikit. Oh, benar. Saya nyampe kali karena ini Pak ya? awas juga. Nanti diantar ke depan lantai 3. Apa? Asap ya, Pak. Dari Universitas Asap yang ingin melakukan kemudian mengesahkan untuk bikin alat ini untuk kapal container sama kita bikin Iya kalau dia bikin bagus kita beli beda. ya ini nanti Nyalain aturan. kemarin itu sudah ngadakan apa namanya audensi Apa masih dengan jadi sponsor? ke apa namanya Ini masih jadi sponsor ini coba. udah ke apa, kebersihan kemarin kan anunya disposisinya suruh kebersihan udah ngadakan audensi itu. Iya. Tapi kita mesti ngomong-ngomong ini kita nggak bisa jalan ya. Jadi kita jalan itu kalau ada barang pun mesti lelang gitu. Kita masuk di katalog KTP. Ya, jadi bapak ngajuin untuk hibah. Tapi hibah pun prosesnya pusing untuk saya. Kalau memang Bapak masih jadi sponsor. iya Bank atau apa gitu. Ya. kita butuh Kami oh, saya bilang susah pak, susah pak, dia pak. Katanya ini kalau bulan 2005 pak, habis itu sama. Tambah mohon Pak. Nyambung pak. Saya mau jalan masih tunggu teman. Kami ada kayak semua kasih kapal. Boleh gitu. Waktunya nih, saya nggak tahu jam berapa. Sebentar lagi kita ini. Jadi kalau itu nanti suruh masuk aja nanti. Udah jauh deh Pak dari sini Pak. selipin banget.
selama ketemu di dalam ya boleh diangkat. Saya sendiri Pak, warga Banten. Saya menyampaikan sedikit polisi data online untuk registrasi untuk menjadi saya koneksi Ini aja. Kita udah punya nih. Untuk ini naik ke lantai 3 aja untuk diskusi sama tim kita. Ya. Karena teknis. tenis ya. Ya, silakan ya. Tunggu dulu ya. Kita ajak naik aja. Informasi dari Bapak hanya Wah, kalau lahan nggak bisa. LSM Kalau lahan kita katakan Bapak harus gugat Pak. lagi pengadilan. Iya, Tapi kita sudah diputuskan nanti di Jakarta Selatan gugat Pak. Sampaikan ke gugat. sampai ke Iya. Mahkamah. Saya setuju benar pun saya nggak berani kasih. Masalahnya itu. Saya kalau perintah pengadilan, saya bisa lapor DPRD untuk kasih. Tapi sudah saya masuk Iya. ke fraksi PDI Perjuangan. Iya, makanya Citra. mesti putusannya pengadilan. Oke, sudah Pak. Pak, pagi kami dari SMA Yake Pak, yang di samping SD Balai Dasar 4. Kami ingin minta bantuan Bapak supaya sekolah bisa berjalan eksis, karena siswa kami 207 Pak, yang dapat KJP itu 80%, kemudian sertifikasi guru kita 20 orang. Jadi kami mau bantu aja Pak. Masalahnya dia bersebelahan Sama SD Balai Dasar 4 Pak, yang mau dibongkar itu, yang sedang dibangun Pak. saya tanya kita dulu bukan kita nggak mengaku Nggak mengaku lahan, Pak. mengajukan sekolahnya bagaimana? Sekolah Pak. Wagup, dengar dulu ini kan. Itu nggak jelas. Jadi sekarang Mas Er itu lahan punya siapa? Punya Bapeki, yang dulu Bapeki tahun 65. Diambil. Diduduki sama Tahun anak-anak 65. Iya Pak. Kan itu SD Kan dulu, kita Pak. mau bangun kena gedung ini nggak? Enggak Pak, Sudah ada bangunan. ini Pak. Ini Pak posisinya. Tercatat tuh Ini asetnya SD udah Balai diambil Dasar aset 4, kita ya. ini SMA Yakenya Pak. Dan ini dulu tanah Baperki semua. Bukan di Iya, kayak iya. Oh. Enggak, uang umum punya DKI Iya. Pak. Kalau Iya. udah tercatat di punya DKI, berarti udah punya DKI. Iya. Dan Ini kita udah sudah- faktanya gitu. Iya. Nah, kalau udah tercatat di DKI, Ibu tinggal ini bikin Iya. surat ke BPKAD, BPKAD, bilangin mau pinjam dari kami aja udah. Oh. Gitu solusinya. Oh gitu. Kita Dia kan ke- kalau dia sewa ya sekolah ya sewa murah-murah. Iya. Kalau udah dapat PTJ. Iya KJP 80% Pak siswa kita. Yang penting kan keselamatan putra Oh, Dia kirim surat aja kalau ada belajar aman. Oh, iya. tebusan ke saya. Ya. Terusan ke Bapak. Iya. Iya. Berarti Oke. ini kami pegang kembali Pak. Iya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Boleh foto Pak? Ayo. Iya. Bapak. Kita tolong Pak. Masalah itu ya aja. Iya Pak. Kita juga diperiksa soalnya. Nanti ke BPKD itu akan Kirim suratnya BPKAD. Nanti kasih tahu ini. oh kita sama oke deh, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Diperhatikan ya hasil siswanya. Yuk kita tinggal minta. Pak, saya mau minta ini tanah sama ucapan selamat. Bapak Haryoto ya. Iya, 76 ya. iya. Jadi mau gak ya? Oh itu mau paparan itu ya? Mau paparan ini, mau paparan terapi. Iya dapat teman baru. Sama ini anak saya supaya rajin belajar. Kami bisa.
sampel masukin ke kebersihan. Sekarang ada 90 lebih, kita lagi seleksi. Nah, sekarang mau bikin sampel, pasalnya tinggal saya tanya aja, tanah punya siapa? Kita. Kalau punya anak, mesti biasa ada bangun aja sendiri. Kita masih kirim kok. Kalau bilang kita jangan sampah, kita nggak berani sekarang. Kalau jangan sampah, lu mau listrik. Nanti lu akan sue kami bahwa sampai kami kirim nggak sesuai. Nggak mati gitu, nggak bisa. Tapi pada dasarnya orang berani invest, kita pasti kirim. Orang kita butuh. Asal tengah kota. Iya, tengah kota. Kalau luar kota kita malas. Iya. Lebih mau enggak? Iya, kalau mau join sama kita, joinnya sama Jakpro. Kalau mau join, kita juga join juga dia ini 90 lebih penawaran. Iya. Nah, itu yang masalahnya. Kalau saya mesti jamin, saya nggak mau. Oh, ngapain kita bukan mau jamin? Tinggal kerja aja sebetulnya sekarang. Sebenarnya tinggal izin ngajuin kerja, karena banyak teknologi. Nah, kita nggak mau tanggung jawab, lu bagus nggak bagus nggak mau tanggung jawab. Nah, misalnya contoh waktu kita kirim sampah, Anda misalnya mesti bayar. Mesti bayar kita tunggu LKPP. Iya. Berapa duit bayarnya? Nah, itu. Ya. Bang, ini dulu. Pak Risa, ini dia nih dia ingin masuk ke dalam Kita sekarang notaris ini kita lagi sebenarnya pemerintah itu untuk pengadaan tanah buat kepentingan umum itu bisa tanpa notaris sebenarnya. Cuma mereka main, barang saya main. Mereka bisa tanpa notaris. Gitu. Nggak perlu bayar notaris pemerintah. Dua bertiga. Dua tambah tiga. Dua. Tengah-tengah, tahu nggak? Dulu karena waktu saya. Ya tahu. Kita nggak bisa. udah. Belum. Ya bapak aja. Jadi kita pengen ngomongin rumah-rumah sekarang sama toko-toko kecil yang ada di Jakarta. Sekarang kita pengen aja ngambil rumah kita. Lu langsung ke Ellen deh. Langsung ke lantai 3 cari si Ellen deh. Iya, Ellen teman kuliah saya. Lu langsung ada dia. Ya, apalagi teman kuliah ya. Ellen dari sini. Soalnya komunikasi udah kontak dia nggak boleh balas. Makanya dia tergantung yang mau yang mana. Karena kita terlalu banyak, kita juga nggak mau terlalu aneh-aneh terlalu banyak. Iya. Ratusan orang Udah siap Pak kameranya Pak. Ayo Pak, ayo. Ke dia. Kan dari kali Boleh. Langsung aja. Ya. Bapak tadi suruh masuk. Iya. Nanti sore saya suruh paparan ya. Soal ini cek review katanya kita belum masuk karena ada beberapa yang belum kontak. Nggak tahu. Saya belum tahu berkas. Emang yang masukin siapa? Saya udah masukin. Ada staf yang masukin, udah tanda terima semua. Kita yang belum registrasi kan ada beberapa yang belum kontak. Udah ada registrasi. Pak, ini kemarin yang Pak Ketua MK bilang kalau dulu MK pernah melakukan putusan yang bahkan justru memudahkan cuti itu lebih mudah karena dulunya harus mengundurkan diri gitu. Dulu pres ya. Nah, ini kalau sekarang Bapak Ya kan saya ngerti, dulu saya presiden malahan dikasih hak hanya cuti. Kalau nggak kampanye nggak perlu cuti gitu. Dulu kan juga ada yang gugat yang presiden kan. Presiden kan ada yang minta juga kalau di presiden juga masih 3 bulan mesti off. Kalau ada yang ngajuin, saya nggak tahu, yang mungkin mau merasa calon presiden boleh. Itu akhirnya diputuskan nggak perlu cuti. Nah kalau yang saya kan saya tidak minta boleh kampanye, terus kampanye cuti, nggak kampanye nggak cuti. Ya kan, dulu aja seperti itu, orang minta boleh. Saya kan enggak, saya cuma mau minta fatwa MK. Apakah benar undang-undang yang dikeluarkan pilkada ini memaksa saya cuti sekalipun saya tidak mau kampanye? Dan cuti itu sampai 4 bulan. Jadi kita bisa bayangin setahun itu cuma 12 bulan. Kalau di penghujung tahun sampai tahun depan, ini lagi kritisnya anggaran, susun anggaran, kritis serapan anggaran.
Lalu dipaksa kita keluar dari sini semua gitu loh. Apakah itu adil atau tidak, melanggar undang-undang dasar atau tidak? Cuti kan hak saya, ya kan? Kalau Anda mengatakan kalau tidak cuti bisa menyerahkan gunakan kalau waktu kampanye, ya oke, aku nggak usah kampanye dong, kan pilihan. Nah, makanya untuk pikiran ini benar atau salah kan saya nggak tahu. Makanya di situ ada Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti akan merugikan Bapak nggak sih kalau misalkan nggak kampanye, Pak? Makanya hidup kan pilihan. Hidup ini pilihan. Sekarang gini logikanya. Semua mengatakan Ahok nggak bakal kepilih deh. Kambing dibedakin aja bisa ngalahin Ahok kok. Kalau Ahok tidak mungkin jadi gubernur lagi, berarti saya kan cuma akan sampai Oktober 2017. Kalau Oktober 2017 saya masih keluar dari sini, lebih baik saya jaga betul dong anggaran 2017. Saya lebih baik jaga selama akhir tahun serapan anggaran 2016 dan 2017 sebelum saya keluar Oktober, saya telah menghasilkan banyak bukti peninggalan dari seorang Ahok selama jadi gubernur. Orang akan ingat nih, oh jadi yang resmiin ini si Ahok, yang kerjaan ini si Ahok nih. Ya sudah, nggak jadi gubernur lagi nggak apa-apa, itu soal pilihan. Daripada saya ikut. Kan di spekulasi bilang kalau misalnya Bapak mungkin dengan tidak cuti itu malah ketika Bapak menjalankan tugas menjadi kampanye gitu. Makanya sekarang saya tanya, yang saya jalankan tugas, sekarang kampanye nggak kalian wawancara saya? Kalau mau dibilang kampanye, itu ya petahana. Sekarang saya tanya, kalau petahana kerjanya bagus, rakyat senang, nggak boleh, itu kampanye juga. Kalau gitu, kalau berani itu kampanye juga, saya tanya, kamu yang mau jadi gubernur maunya apa? Kamu mau jadi gubernur, mau bikin bagus Jakarta nggak sih? Mau bikin Jakarta lebih mudah nggak sih birokrasinya? Itu toh. Lalu ketika saya mempermudah birokrasi, banyak yang senang. Saya memperbagus rumah sakit, bagus taman, trotoar, orang senang. Itu kampanye. Itu bagian petahana. Nah itu yang saya jual waktu lawan Foke sama Pak Fauji Bowo dengan Pak Jokowi kan. Nah sekarang juga sama. Harusnya penantang saya harus melemparkan ide yang lebih bagus program dari saya. Kalau gitu kenapa kamu katanya begini aja? Bikin aja peraturan. Kalau petahana itu makanya suruh berhenti supaya nggak usah kerja. Ini kan gitu Pak, sampai dikeluarkan yang untuk cuti. Makanya jadi sebenarnya secara logika petahana ya harus kerja dong. Yang jamin, yang SK Presiden, undang-undang jamin seorang petahana itu kerja berapa tahun? 5 tahun 60 bulan. Kalau kamu kurangin saya 4 bulan, itu melanggar undang-undang kamu sendiri nggak? Itu yang saya mau uji gitu loh. Kalau persoalan kamu bilang saya memanfaatkan jabatan saya, kamu lihat saja di dalam APBD kami. Saya ada bantu yayasan-yayasan nggak? Saya tanya, saya ambil sederhana gini deh. Sederhana gini. Kalau saya manfaatkan jabatan saya, aku mau nggak berantem sama RT RW? Lalu apa yang mau lakuin? Kasih 10 juta gaji semua RT RW supaya jadi agen gua. Itu baru namanya memanfaatkan jabatan. Terus KJP, saya nyatakan tidak boleh tunai. Terus saya mau manfaatkan jabatan nih supaya mereka senang sama saya nih. Tarik tunai semua, gua tambahin 1 juta 2 juta semua supaya senang. 500.000 lebih gua sogok pakai duit APBD loh. Pak, tapi bagaimana cara Bapak maksudnya untuk meyakinkan orang-orang bahwa saya ini bekerja bukannya untuk... Iya makanya kamu bisa lihat. Sekarang saya tanya kamu nih, kamu wawancara saya, ini bekerja atau bagian dari kampanye sekarang? Bekerja, Pak. Nah, kalau kamu, tapi kalau yang nggak suka sama saya, ini kampanye loh. Kesempatan dikasih panggung buat Ahok ngomong. Kalau gitu semua media, kalau mau suruh aja lawan tuh bayar kalian, bayar iklan semua, nggak usah ada saya. Karena bagian kampanye loh. Orang lihat di muka Ahok terus TV ini bahaya. Nanti orang pilih Ahok. Pak, kalau seandainya... Ya, kenapa kamu nggak berpikiran seperti itu? Terus Ahok datang pagi-pagi. Oh jangan datang pagi-pagi dong Ahok. Lu tidur-tidur siang di rumah dong. Ahok juga jarang keluar negeri kan. Suruh keluar negeri jalan-jalan dong Ahok. Karena kamu kalau kerja terus nanti orang pikir kamu kerja. Ya aku mesti gimana? Pakai celana pendek jemur-jemur, datang nggak usah masuk kantor. Ini makanya saya tanya.
Yang mau jadi gubernur ini pengen bangun Jakarta lebih bagus dari Ahok, atau pengen Ahok tidak jadi gubernur? Itu dulu saya tanya. Ini dua hal yang berbeda loh. Kalau cuma pokoknya Ahok gak jadi gubernur karena dia kafir, karena dia kasar, ya lain cerita. Saya tanya, kamu harus keluarkan program yang lebih hebat dari saya dong. Program saya jelas, bikin penuh otak, perut, dompet warga DKI dengan segala konsekuensi. Untuk ngatasin korupsi, intinya apa? Transparansi, buka semua data, buka semua rapat, semua rapim, tidak ada rahasia. Nah, itu mau apalagi kasih tahu gua sekarang? Dia dulu kasih tahu saya. Nah, itu yang perlu kalau kamu mau jadi gubernur DKI, kamu jualan ke warga DKI. Kan enak kan? Jualan dong ke warga DKI. Ahok nih kurang ini, kurang itu. Kamu jualan. Kalau dia percaya sama kamu jadi gubernur kok santai aja. Kamu tinggal bilangin aja kesehatan gimana, pendidikan gimana, soal taman gimana. Kamu ngomong aja. Sudah komunikasi Pak dengan Pak Jarod atau Pak Sekda Pak? Pak Jarod mah komunikasi melulu saya mah. Pak, kalau seandainya MK nggak ngasih, akhirnya gimana? Harus cuti. Harus cuti. Kalau nggak cuti saya disingkirin. Kan Bapak bilang kalau misalnya nggak cuti kan pengen di APBD itu nanti tapi. Iya, saya kerja aja kayak biasa. Maksudnya kalau Bapak cuti terus bagaimana nanti itu? Iya, mau gimana? Undang-undang memaksa. Makanya karena itulah saya menanyakan, kok ada keluar undang-undang yang menyandera seorang petahana? Kalau kamu curiga dia memanfaatkan jabatan itu gampang lihatnya. Banyak nggak bantuan ke yayasan-yayasan? Saya coret nggak? Kamu boleh lihat tuh bantuan-bantuan surat minta bantuan ke saya, disposisinya. Sepanjang tahun saya tulis apa? Mohon maaf, nggak bisa. Mohon maaf, nggak bisa. Kamu lihat dong. Ya itu yang penting gitu loh. Lo kamu bilang, ya tetap manfaatin dong. Mas sekarang berarti bapak hidupnya 4 tahun kan dipelihara oleh APBD. Yang gue dikontrak 60 bulan kerja sama lo. Ya wajar gue terima gaji dong. Jadi lucu aja sekarang gitu loh. Kamu ketakutan. Jadi berarti apa? Kenapa gak bikin program lagi? Petahana menjelang kalau mau ikut kembali, semua APBD di stop. Jadi bangun jalan gak boleh, buang sampah gak boleh. Biar semua orang Jakarta langsung marah tuh. 4 bulan numpuk sampah. Kenapa? Hore, berarti petahananya gak bagus. Ya, itu lucu. Kalau mau gini aku ajarin. Kalau mau betul gitu ya. Lu kalau takut sama petahana, itu kayak di luar negeri juga ada. Masa jabatan pejabat itu cuma 1 periode. Iya dong, 1 periode saja. Tinggal dibikin apa 6 tahun, atau 7 tahun, atau 8 tahun. Tapi juga ada kelemahan sistem ini. Kalau kamu dapat yang males, yang korup, mati juga nunggu 8 tahun. Makanya ini tergantung negara. Ya kan, Filipina udah sampai presiden cuma 1 periode. Betul kan? Korea Selatan juga. Itu masing-masing. Misalnya kayak luar negeri, ada juga yang mengatakan sistem Perdana Menteri lebih baik. Karena Perdana Menteri itu bisa sampai 20 tahun, 30 tahun. Kita dibatasi hanya 10 tahun. Tapi Perdana Menteri betul-betul semua kekuasaan ada di partai. Kamu mau juga nggak? Itu nggak ada cerita independen. Karena semua partai yang mutusin yang pilih. Ya jadi lucu aja maksud saya. Makanya karena ini lucu kan nggak bisa kita tebak lucu nggak lucu nih. Ini konstitusi. Disitulah undang-undang dasar kita setelah reformasi ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang untuk memutuskan pikiran kamu benar apa pikiran saya yang benar. Itu aja. Nanti aku ditanya kayak begini. Kenapa kamu begini? Kenapa? Ya saya jawab dong. Nanti waktu saya jawab pun kalian juga jangan liput mungkin saya kira. Ya, kalau kamu liput nanti bilang kampanye. Kalau ditanya kenapa? Ya, kamu ngomongnya begitu. Pak Ahok sederhana kan? Pak Ahok terkait dengan kemarin Ibu Risma minta maaf dan itu dipersepsikan pamit ke Jakarta meskipun Bu Risma ini juga menyangkal hal tersebut. Tanggapan Pak Ahok? Saya kira gini aja lah. Aku ajarin kamu gini satu filosofi gini teman. Kalau kamu mau belajar ngenalin uang palsu, itu di Departemen Luar Negeri Amerika, Keuangan Amerika. Dia nggak pernah ngajarin orang uang palsu itu kayak apa. Dia hanya fokus belajar uang asli.
Nah kalau jadi petahana juga sama. Kamu gak usah pusingin mau siapapun mau jadi gubernur. Lu santai aja. Selama kamu kerjanya benar, tinggal adu. Asal masyarakat cerdas juga ya. Kan mesti kalau nggak cerdas juga mau ngapain. Kalau masyarakatnya bisa pilih, kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih terbukti dari saya, kamu pilih saya mah kamu bodoh. Kamu harus pilih orang yang lebih baik, lebih jujur, lebih transparan, sistemnya semua dari saya. Supaya Jakarta mungkin di tangan orang itu lebih cepat majunya daripada saya lebih lambat. Sama-sama pintar, sama-sama jujur juga mesti pilih yang lebih cepat dong. Iya dong, kan sama nih, duitnya sama. Mau beli Mercedes apa BMW kira-kira gitu loh. Itu soal selera Anda akhirnya. Tapi minimal orang mendapatkan yang terbaik. Nah buat saya senang. Kalau ada yang lebih baik dari saya jadi gubernur, saya jadi warga DKI yang enak dong. Aku buat izin surat gampang. Banjir nggak kena rumah saya. Saya mau makan kemana aman. Ya ngapain jadi gubernur kalau ada yang lebih baik dari kita. Nah, saya tahu baik dari mana. Makanya kita kasihlah warga buat menentukan. Jadi kita nggak usah pusingin siapa mau maju aja. Saya udah bilang makin banyak yang mau jadi gubernur DKI, orang Jakarta makin untung. Saya udah ngundang, saya sering baik-baik sama semua kepala daerah. Hampir semua saya baik-baik. Kang Nyoto aku baik. Ya Ridwan Kamil. Joyo yang Bupati Batang. Semua saya punya kontaknya. Saya selalu bilang sama seluruh kepala daerah. Kalau yang baik harus datang ke Jakarta. Supaya orang Jakarta punya pilihan. Dan ini punya efek untuk luar Jakarta apa tau nggak? Nanti semua kepala daerah di luar Jakarta punya mimpi mau jadi gubernur. Berarti dia harus kerja sebaik mungkin, secepat mungkin di daerahnya. Tinggal ukur aja. Ya, kamu jadi kepala daerah kan, kamu kerjain sesuatu itu berapa tahun? Berapa banyak? Programmu apa? Ya, ini kan diadu nanti. Ini menarik. Saya senang, justru makin banyak yang ikut makin senang. Nanti orang kan buka kekurangan kelebihannya apa di debat macam-macam. Pak, Pulau G masih berjalan Pak. Saya nggak tahu, tunggu. Tapi laporan dari Menko yang baru Pak, laporan dari Pak. Belum lapor, belum tahu. Pak, harga lahan reklamasi di Pantai Mutiara tembus 35 juta Pak. Ya, saya per meternya Pak. Orang di Deku umur 100 juta. Tapi kamu kira Menteng berapa? Saya nggak mau tanya, Menteng kamu kira berapa? Dari sini berapa? Dapat nggak 50 juta? Nah, dapat 80-100 juta lebih. Menurut saya di daerah pantai ini naiknya udah pelan. Kenapa pelan? Orang takut. Takut ini boleh apa enggak? Kamu bisa nggak beli tanah Jakarta yang utama nggak ada banjir 30 juta Jakarta? Berat yang elit-elit. Berarti 35 juta semeternya itu masih relatif murah atau sedang Pak dikatakan? Saya nggak tahu. Tergantung laku nggak. Kalau masih ada yang beli berarti masih murah. Kita mau tinggal ikutin nanti. Nanti ada tim akan mengukur NJOP. Itulah kenapa saya pengen kontribusi tambahan itu dalam kali NJOP, bukan kali duit. Karena kalau NJOP-nya terus naik, berarti keuntungan kita akan terus naik. Gini, tinggal sebelah. Jadi gini, aku tanya Pak Heru. Jadi ada salah paham kolom. Sebenarnya yang dikritik Presiden itu adalah uang-uang orang yang ditaruh di bank umum. Kan mereka terima apa istilahnya DAU. Pusat kan, daerah kan teriak nih, pusat kirimin kita duit dong gitu loh. Jangan cuma sentralisasi, kan desentralisasi kirimin duit dong. Akhirnya pusat naikin daunnya, semua daerah dikirim duit nih. Tapi begitu kirim duit, dia nggak bisa pakai dengan cepat. Dia deposito lagi balik di bank. Ini tentu membuat pusat, kalau gitu gue nggak perlu kasih lu banyak duit dong. Kan gue lagi ngatur arus kas. Ini kan ada cash flow, arus kas. Kalau kamu belum butuh duit, kalau kamu baru mulai pakai duitnya bulan September Oktober, ya udah September Oktober aja gue kirimin lu supaya duitnya ini jangan nyesekin kita sendiri. Nah tapi kalau kamu nggak bisa pakai, ya udah kalau itu gue kasih daerah lain. Nah itu yang akan dibuat oleh Menteri Keuangan. Jadi pemangkasan anggaran dari Menteri Keuangan itu bukan memotongin program kamu, bukan sebetulnya. Ini soal arus kas, memanage arus kas. Emang pajak
1.500 triliun itu langsung masuk bulan awal. Kan enggak. Pajak kan nerima bertahap. Berarti pengeluaran nggak boleh langsung sekaligus, harus bertahap. Nah kalau bertahap, daerah itu mesti didik. Kamu cash flow kamu kayak apa? Nah misalnya contoh kayak kami, Menteri Keuangan bilang sama saya, Bapak kan sekarang prioritasnya apa? Pembangunan. Kalau pembangunan proyek, kalau belum selesai dibayar nggak? Enggak. Berarti bayarnya kan mulai nanti September, Oktober baru mulai bayar nih. Nah berarti cash flow-nya kami baru butuh uang banyak, itu bisa di April, Mei misalnya baru diserahkan. Nah kan bisa saja uang bagi hasil pajak buat DKI, bukan daun. DKI tidak terima dana alokasi umum. Jadi yang data kemarin itu berarti salah satu. Enggak salah, Presiden kan teman. Presiden tuh gini tau gak? Dia mau ngomongnya sama yang lain. Enggak. Presiden itu cuma mau kasih tunjuk. Jakarta ini gue tegur loh. Padahal Presiden juga tahu Jakarta tuh gak terima DAU. Jadi yang ditegur tuh yang terima DAU semua. Cuma nanti kalian tersak tuh aku jelasin gak enak. Dia Presiden kan mau nunjukin Ahoknya gue tuh. Makanya dia sebutin Pak Ahok ini uangnya gitu loh. Presiden juga tahu kok. Kita 1 bulan bisa pakai 2-3 triliun. Nah kalau kamu 2-3 triliun, kalau penerimaan ada macet, tapi mau bayar proyek nih, kita proyeknya bisa 7 triliun lebih loh. Kamu ngeri nggak duit kamu kok cuma 5 triliun? Nah duit ini bukan kami deposito, kami taruh di bank DKI kami juga. Kita pemasukan punya duit. Dan kami nggak ada DAU, nggak terima DAU nih DKI ini. Malah sekarang Kementerian Keuangan istilahnya mau ngatur cash flow, mau minjem duit DKI dulu dinahan tau nggak? Kan kami bayar pajak kan dapat duit nih. Karena dia tahu DKI bisa ngatur cash flow lebih di ujung, karena bayar proyek, ya kita transfernya agak telat. Tahun lalu juga dia belum transfer kita 4 triliun lebih. Berarti penyerapan DKI sekarang lebih baik. Oh nggak masalah ya? Sekarang 30% lebih orang bilang kecil, nggak kecil loh. Kamu bandingkan year to year tahun lalu, tahun ke tahun lalu. DKI udah lebih baik. Bahkan tahun ini kita punya penyerapan akan paling tinggi. Kita malah udah mulai khawatir nggak cukup duit. Kenapa nggak cukup duit? Karena penerimaan pajak karena situasi ekonomi agak turun. Terus saya juga mau bebaskan BPHTB untuk orang yang nggak mampu beli tanah pertama kali ya. Nah itu kan penghasilan yang cukup besar. Itu otomatis penghasilan juga turun. Itu nggak ada masalah sih. Tahu-tahu. Rencana demo pedagang ini bagaimana Pak? Ya itu demo ya. Kita udah jelaskan. Ini ada direksi lama sebelum kita keluarkan membuat SK direksi. Membuat SK direksinya itu sangat buang waktu. Saya kan bilang, pasar adalah inkubator. Semua orang boleh pakai pasar seumur hidup. Bahkan anak menantumu satu generasi, kalau masih mau dagang diwariskan boleh. Jual nggak boleh, sewa nggak boleh. Ke cucu juga nggak boleh. Tapi kalau anak menantu dan anak menantumu boleh satu generasi. Lalu apa yang direksi lakukan setelah kita mau keluarkan dia? Dia keluarkan satu SK direksi yang mengatakan kios ini hanya boleh disewa 1 tahun. Ini bagi saya subversif. Ini jebakan Batman. Lalu perda yang raperda yang dikirim, karena nggak ada naskah. Saya begitu cek lagi di raperda yang dikirim ke DPRD, itu juga mengatakan 1 tahun. Gila. Padahal instruksi saya itu apa? Saya kan ngomong, saya nggak bisa menarik ucapan saya loh. Saya semua rapim, semua wartawan, Anda rekam, Anda cari aja kebijakan Ahok soal pasar itu apa. Ini inkubator, orang boleh pakai seumur hidup. Ini dikasih 1 tahun. Nah, saya suruh direksi baru, begitu saya pelajari, ini salah di mana ya? Ketemulah kalimat itu. Lalu waktu direksi baru tanya sama manajer semua di pasar, semua bilang ini permintaan gubernur bahwa hanya boleh setahun. Lalu ngomongin ke semua pedagang koperasi, ayo kita demo gubernur karena dia melarang pakainya lebih dari setahun. Biasalah politik kan. Berarti follow-up-nya gimana? Udah langsung cabut bekukan itu, tinggal perintah direktur utamanya, panggil dia datang, dia bilang gini, saya kira bapak yang perintah, saya kan orang baru, saya kapan perintah, kata ke saya juga nggak ada berkasnya kayak begitu. Ya udah dia cabut, keluarkan SK sesuai yang saya mau, satu generasi. Dibilangin ke mereka yang mau demo, mungkin udah nanggung, udah nyebarin kan, tetap mau demo katanya. Ya
mau demo. Memang kadang-kadang orang kita ya ada unsur politik, ada unsur apa di dalam, ada unsur kepentingan dagang, ya silakan aja. Di korban gusuran waktu di luar Batang dan di Kalijodo banyak yang masih menetap dan sekarang terserang penyakit, Pak. Apakah ada? Sekarang gini aja, saya nggak ada undang-undang yang harus bisa mengatur, memaksa menyeret orang masuk ke rusun. Kalau di Amerika pernah pertanyaan kayak gini, orang kalau yang nggak punya tunawisma tinggal di luar di musim salju mati, dikritik nggak orang Amerika? Dikritik. Dulu waktu dia nangkap orang-orang ini masuk Amerika lebih kenceng soal citizen lawsuit ya gitu ya, dia tarik, digugat loh. Jadi ketika pemerintah memaksa orang pindah, ini cerita Amerika nih, digugat. Akhirnya dia keluarkan undang-undang. Kalau sampai keadaan serius sekian, maka pemerintah punya hak memaksa orang untuk berlindung. Jadi ciptakan, sekarang balik ke kita. Saya nawarin dia rusun nggak? Anaknya dapat KJP nggak? Dia naik bus bayar nggak? Enggak. Anaknya dikasih bus sekolah nggak? Kasih. Kasih dokter nggak? Kasih. Kenapa Anda mau main politik? Nongkrong di situ. Kalau Anda mengatakan saya jauh kerjanya, astaga, saya bilang. Sekarang saya tanya, kalian pun saya kira ada yang tidak tinggal di Jakarta, saya kira. Seluruh rusun di Jakarta itu atau di luar Jakarta mirip DKI. Naik bus kagak bayar. Dulu bilang susah bus, buka harta bus. Mau apa? Operasi daging, beras, semua murah di rusun diutamakan. Ini maunya apa? Lalu sekarang mau gini, nanti kalau mati kita kejem. Loh, saya nggak ngerti gitu loh. Anda yang mau pilih mati kok. Kalau orang mau loncat dari Monas, saya bilang jangan-jangan dia udah di atas loncat, apa saya salah? Saya tanya, salah nggak saya? Bisa. Dia mau loncat dari Monas gitu loh. Saya bilang jangan, tapi dia mau loncat. Terus mau gimana? Dia udah di atas, pasang jaring nggak keburu lagi. Dia pasti mati. Hukum gravitasi kok. Jadi ada rencana nggak Pak membuat yang tadi seperti kayak Amerika itu membuat peraturan yang? Oh nggak bisa, masih perda. Sebenarnya nggak usah gitu, orang tinggal nilai aja. Kalau di Amerika kan beda, ada orang yang sengaja pilih seperti itu. Lalu ada pengkritik LSM. Nah sekarang saya tanya, LSM kalau mau kritik saya, ada kritik yang betul dong. Kalau orang dudukin tanah negara, saya mau pindahkan tempat lebih baik tanpa menggugatnya itu tidak baik. Nah kasih tahu saya, tuh baik calon gubernur yang baru tuh, solusinya apa coba? Kasih tahu saya deh, solusinya apa? Kasih tahu saya. Sama kayak saya bilang, Perda mengatakan tidak boleh jualan di trotoar. Saya bilang boleh, asal sampah ditungguin dan masih ada jalur untuk orang lewat. Ternyata trotoar kita kurang lebar kalau ada pedagang. Aku mau lebarin lagi nih, biar jalannya sama, supaya orang bisa jualan. Tahu kamu di Singapura makan es potong juga di orchard road di trotoar. Tapi kalau buang sampah, di Vietnam juga begitu, di Prancis juga begitu. Nah orang nggak mau kritik, apalagi dekat musim kampanye kan? Ini kan udah dekat ini. Pak, kan banyak ya, orang yang Oknum BPJS Pak, terakhir Pak. Pak, oknum BPJS masih berkeliaran Pak sampai sekarang Pak. Nggak apa-apa, itu gampang banget tangkapnya. Itu masyarakat saja yang kebiasaan ditipu, kebiasaan mau nyogok lewat oknum-oknum. Sekarang kamu jadi warga DKI, apa sih yang susah? Kamu kalau sakit, gak ada BPJS, gak ada duit pun, tinggal datang ke puskesmas terdekat, RSUD terdekat. Begitu kamu bilang kamu gak ada BPJS, langsung hari itu juga dikasih BPJS. Saya gak bisa bayar iuran, kita bayarin. Jadi ngapain lu nyogok? Jadi dia masih kepengaruh dulu SKPM. Kalau dulu surat keterangan tidak mampu itu kan mesti nyogok. Kalau kamu sakit, kalau nggak ada jaminan jam kesda, kamu bayarnya mahal. Disitulah calon-calon nawarin kartu jam kesda, dijual. Karena kamu dapat itu, dapat diskon. Sekarang kan nggak perlu. Nah orang ini sebagian kan nggak ngerti. Apa lu bayar 80.000 dapatin BPJS, lucu banget, kasihan. Tapi sudah lapor Pak DKI ke Jakut Pak? Itu udah langsung kontrol. Kita kan gampang kan, semua kan pakai tab. Kamu kalau pakai yang palsu, kamu tempelin, langsung tolak. Begitu tolak, kita tahu kamu palsu. Dia lama-lama juga tahu kok. Kita paling kita dengan cek kamu dapat dari siapa. Ya pidana, proses.
Pak terkait komunikasi politik 3 parpol pendukung dengan PDIP atau parpol lain? Saya nggak tahu, tanya sama mereka. Saya komunikasi sih baik aja. Pak udah kepikiran? Ya. Ya, sebentar. Terima kasih Pak Ahok. Jadi kita tuh kalau dia dekat ada perintah pengadilan kita bisa. Ya, bahkan aku berbilang betul. Bukti banyak itu waktu dulu dia bikin ada beberapa itu memang orang kami mati. Makanya saya nggak bisa produksi. Jadi orang kami mati. Saya itu orang mau tanah ada korban 12 hektar dari ahli waris. Karena dia cuma 5 orang. Mungkin kamu kan udah ikhlas 12 hektar udah dibayar sekian kan. Buat suratnya itu cuma 10. Ya tutup pagar. Sekian 10 tahun lebih. Nah 2 hektar ini ahli warisnya itu main sama orang dalam, minta bayar lagi. Nah ini apa semua? Jadi polanya itu, karena dia nggak pernah dicatat bahwa seluruh lahan itu diserahkan. Kan dia ukur lewat DPR. Dia ukur lewat DPR. Sengaja ada beberapa bagian tidak diukur. Nah, ahli waris itu didekatkan oleh lawyer pengacara untuk selesai. Itu belum tentu seperti itu modusnya gitu. Tapi ada kasus seperti itu. Kalau saya bilang iya atau tidak, tulis atau apa nih? Begitu ada kasus pengadilan, saya dipanggil karena catatan. Jadi orang-orang saya ini semua jebakan deadline gitu. Jadi kalau yang ada bermasalah, pasti ngajuin nota dinas ke saya. Bayar juga ditanya, kenapa bisa tanya saya? Tapi kan tetap kalau surat masuk, saya mesti coret. Kalau saya coret pun, itu timbul kasus. Saya dipanggil. Ini bukti. Dia waktu dipanggil pejabat, dia bilang, enggak, ini perintah gubernur. Wah, becek luar biasa. Nah, sekarang saya udah diajarin, kalau udah kasus tanah, suruh masukin proses pengadilan. Kita nggak mau hak sendiri. Kalau kita kalah, kita bayar. Bayar. Jadi Pak Gus, ini heran ada petahana yang nating tulus. Jadi dia kita pegawai kok. Aku cuma kerja. Setiap hari juga kerja. Kalau lu nggak mau lagi, mau tidur lebih siang. Di bangun 4:30 tiap hari. Gaji juga kecil di sini. Kalau saya kerja di grup, kerjaan kalah lagi. Cuma cari kerja. Nating tulus. Kalau cari jabatan takut. Itu takut. Jadi mencari kerja apa? Kalau kita jujur, siapa juga mau suruh kita kerja, tungguin gudang juga masih berguna, kok nggak nyolong gitu. Ya saya bilang gitu. Apa kita juga bukan miskin amat kan, apa kita jual juga. Anak udah selesai sekolah, apa kita stres ya. Yang orang banyak yang mau kerjain saya, aku orang keuangan kok. Orang mau kerja keras, taruh di hutan seminggu sebulan juga saya ya. Selamat. Masih. Oh. Masih. Masukin ya. Sanggup bener. Gitu dong. Nah, kita pagi-pagi sampai jam 9 berapa pun belum masuk ruangan. Saya nggak punya ruangan kerja. Karena saya nggak butuh ruangan kerja, cuma butuh meja. Saya datang sini aja nggak masuk ruangan saya, Pak. Nggak langsung rapat aja, Pak. Nggak ada ruangan saya. Ayo, terima kasih. Pak. Gimana? Siswa Pak. Gimana? Di Widuri Pak.
Pak. Pak, makasih Pak. Ya. Pak Wakapolda mau rapat KPU. Terima kasih.